Di sini kami akan menganalisis pengaruh massa bandul, panjang tali, dan sudut pelepasan terhadap periode bandul. Lanjut. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh mata kuliah yang kami pelajari, yaitu Design of Experiment. Pada eksperimen yang akan kami lakukan, yaitu percobaan ayunan bandul ini, kami akan menggunakan desain faktorial untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap periode bandul berayun. Yang kedua ada rumusan masalah. Jadi masalah apa yang kami coba selesaikan di eksperimen itu, yaitu satu, apakah terdapat faktor yang memberikan pengaruh besar dalam percobaan ini? Kedua, apakah terdapat hubungan di antara faktor-faktor pada eksperimen ini? Ketiga, bagaimana jenis distribusi, kehomogenan, dan independensi dari faktor yang diuji? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh level terhadap respon pada eksperimen ini? Lalu yang ketiga, mengenai eksperimen ini, jadi faktor yang ada yaitu tiga. Pertama, massa bandul, kedua, panjang tali, dan ketiga, sudut pelepasan. Terdapat tiga level pada massa bandul, yaitu 50, 100, dan 150 gram. Dan pada panjang tali terhadap dua level, yaitu panjangnya dan sudutnya. Panjangnya 30 dan 40 cm, sudutnya 45 dan 90 derajat. Replikasi yang akan digunakan yaitu dua kali replikasi, dan respon dari eksperimen ini adalah periode bandul ketika dilakukan eksperimen. Tujuan dari research kami ini yaitu pertama untuk mempelajari pengaplikasian dari metode factorial design dengan menggunakan DOE dan ANOVA. Lalu kedua, untuk mengetahui apakah ada atau tidak interaksi antara faktor dalam percobaan kali ini. Yang ketiga, mengetahui jenis distribusi dari faktor yang ada dalam percobaan. Yang keempat, mengetahui keseragaman dari faktor-faktor yang diuji dalam percobaan ini. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pengaruh level terhadap respon pada eksperimen. Selanjutnya, ada material apa saja yang akan kami gunakan pada eksperimen nanti, yaitu ada tali, ada bandul sebagai beban, stopwatch untuk menghitung waktu, penggaris untuk menghitung panjang tali, dan juga busur derajat untuk menghitung sudut pelepasan. Lalu waktunya kami lakukan pada 1 Desember 2022. Variabel yang ada di praktikum kali ini, variabel bebasnya yaitu massa bandul, panjang tali, dan sudut pelepasan. Yang variabel terikat yaitu periode bandul, dan variabel kontrolnya jumlah ayunan. Selanjutnya adalah hipotesis praktikum, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi eksperimen dan tidak mempengaruhi eksperimen. Dimulai dari faktor massa bandul sampai dengan interaksi massa bandul, panjang tali, dan sudut pelepasan. Next. Lalu untuk metode pengambilan data, kaitkan bandul pada ikatan tali lalu gantungkan seperti video di samping. Lalu untuk tahapan di atas diulangi dengan variasi seperti 30 tali 30 cm dan 40 cm, massa bandul 50, 100 dan 150 gram, sudut pelepasan 45 dan 90 derajat, hingga jumlah percobaan terhitung sebanyak 24 percobaan. Masing-masing perlakuan diulangi sebanyak 2 kali. Next. Lalu untuk metode pengolahan data, untuk perhitungan manual dengan ANOVA, pertama masukkan data hasil eksperimen pada tabel, lalu asumsikan hipotesis percobaan, lakukan perhitungan sum of square, total A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Lalu error dengan rumus sebagai berikut. Lalu hitung mean square masing-masing treatment dengan rumus sum of square, hitung nilai F0, kemudian lakukan F-test, lalu terakhir tarik kesimpulan terhadap hipotesis. Lalu untuk perhitungan dengan software Minitab adalah sebagai berikut. Next.
Lalu untuk data hasil pengamatan dari massa bandul 50, 100, dan 250 gram, panjang tali 30 dan 40 cm, sudut pelepasan 45 derajat dan 90 derajat adalah sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ada pengolahan data manual. Berikut ada tabel ANOVA. Berikut adalah massa bandul 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Dan data selanjutnya adalah panjang tali 30 cm dengan sudut pelepasan sebagai berikut, dan panjang tali 40 cm dengan sudut pelepasan sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada uh, uh, variabel ANOVA dengan keterangan A sama dengan massa bandul sama dengan 3, C sudut pelepasan sama dengan 2, B panjang tali sama dengan 2, N replikasi sama dengan 2, dengan hipotesis sebagai berikut, dan sum of square sebagai berikut. Next. Yang selanjutnya ada data SSAC, SSBC, SSABC, dan SSE, dan tabel ANOVA sebagai berikut. Next. Yang selanjutnya ada pengolahan data Minitab dengan model adequacy checking yang terlihat pada layar. Dengan model adequacy checking atau pemeriksaan. Yang selanjutnya ada data Minitab yang tertera pada tabel dengan data C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, dan C9. Selanjutnya ada model adequacy checking. Berdasarkan grafik normal probability, plot pada grafik diketahui bahwa persebaran data mengikuti garis distribusi garis normal, dan jarak antar plot saling berdekatan. Dan yang selanjutnya ada histogram. Selain dengan melihat normal probability plot, kita juga dapat mengetahui uji normalitas residual data. Next. Yang selanjutnya ada model adequacy checking. Yang pertama ada versus fits. Uji homogenitas data residual dapat kita lihat dengan menganalisis grafik versus fits. Dan selanjutnya ada versus order. Uji independensi data residual dapat kita lihat dengan menganalisis grafik versus order. Next. Oke, perkenalkan Ilham Nur Rahman dari Divisi 2021. Selanjutnya akan ada main effect plot, yaitu diketahui bahwa faktor pelepasan memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap periode ayunan bandul karena memiliki kemiringan yang paling curam. Selanjutnya yang cukup signifikan berikutnya adalah faktor massa bandul, dan yang tidak pengaruh sebesar itu adalah faktor panjang tali. Selanjutnya ada interaction effect plot, dan dapat diketahui dari grafik bahwa semua faktor memiliki interaksi dengan ditandai dengan kecenderungan garis untuk berpotongan, yaitu interaksi antara panjang tali dengan massa bandul, interaksi antara panjang tali dengan sudut pelepasan, serta interaksi antara massa bandul dengan sudut pelepasan. Selanjutnya di sini ada Pareto chart dari data Minitab, dan yang paling berpengaruh secara berurutan adalah sudut pelepasan, interaksi antara panjang tali dengan sudut pelepasan, interaksi antara massa bandul dengan sudut pelepasan, interaksi antara panjang tali dengan massa bandul, berurutan hingga panjang tali yang tidak memiliki pengaruh terhadap respons karena berada di angka yang kurang dari 2,179. Selanjutnya di sini ada tabel p-value dari ANOVA, dan dapat diketahui bahwa faktor yang memiliki pengaruh terhadap hasil eksperimen karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05 adalah sebagai berikut, yaitu faktor massa bandul dan sudut pelepasan, interaksi antara panjang tali dengan massa bandul, panjang tali dengan sudut pelepasan, dan interaksi antara massa bandul dengan sudut pelepasan, serta interaksi antara panjang tali, massa bandul, dan sudut pelepasan. Dan sedangkan faktor panjang tali tidak memiliki pengaruh terhadap hasil karena faktor tersebut memiliki p-value di atas 0,05, yaitu 0,07.
Dan di sini adalah kesimpulan, yaitu yang pertama, faktor yang berpengaruh dalam eksperimen ini secara berurutan dari yang terbesar adalah sudut pelepasan hingga panjang tali yang kurang memiliki pengaruh. Selanjutnya ada hubungan antara interaksi dan faktor-faktor, dan secara berurutan adalah interaksi antara panjang tali dengan sudut pelepasan, dan yang tidak memiliki faktor yang paling berpengaruh adalah interaksi antara ketiga tersebut. Selanjutnya, berdasarkan uji normalitas, menggunakan normal probability plot dan histogram, serta melalui model adequacy check, dapat diketahui bahwa data ini terdistribusi secara normal, homogen, serta independen. Selanjutnya, berdasarkan grafik main effect plot, diketahui bahwa faktor sudut pelepasan memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap periode ayunan bandul, dan faktor panjang tali jumlah levelnya pada faktor tidak mempengaruhi hasil eksperimen secara signifikan, sehingga rekomendasi yang dapat dilakukan dalam percobaan ayunan bandul pada kali ini adalah lebih memvariasikan perlakuan faktor paling berpengaruh, yaitu sudut pelepasan, seperti menambah level pada eksperimen. Terima kasih, sekian dari kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.